Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ageng Wiryaji dengan NC 1 channel 24084. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai perhitungan PPh pasal 23 dan PPh pasal 26. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah perpajakan 2 pada hari ini ada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Ibu Restu Hanin Anissa SEMAK. Baik, sebelum masuk ke materi, adapun saya akan menjelaskan mengenai apa itu PPh. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang PPh pasal 23 dan PPh pasal 26. Pengertian PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh pihak pemberi penghasilan atas pembayaran kepada wajib pajak dalam negeri. Objeknya meliputi penghasilan dari modal, jasa, hadiah, dan penghargaan. Nah, artinya setiap kali ada pembayaran untuk jasa atau modal di dalam negeri, pihak yang membayar wajib memotong pajak sebelum diserahkan ke penerima penghasilan. Adapun dasar-dasar hukum PPh pasal 23 ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, lalu ada Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, lalu ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 2015 tentang jenis jasa lain yang dikenakan PPh 23, lalu ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69, eh, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 2022 tentang pajak pada transaksi vintage. Nah, masuk ke materi selanjutnya tentang objek PPh pasal 23. Nah, objek pajak mencakup ada dividen, bunga royalti, hadiah penghargaan bonus, sewa dan penghasilan dari penggunaan aset, imbalan jasa seperti teknik, manajemen, konstruksi, dan konsultasi. Nah, semua bentuk penghasilan ini termasuk kategori yang wajib dipotong PPh 23, kecuali sudah dikenakan PPh pasal 21, misalnya gaji karyawan. Adapun pengecualian PPh pasal 23 itu ada pembayaran kepada bank, ada sewa guna usaha dengan hak opsi, dividen yang diterima oleh perusahaan dengan kepemilikan saham di lebih dari 25%, sisa hasil usaha koperasi kepada anggota dan penghasilan dari lembaga pembiayaan. Pengecualian ini bertujuan agar pajak tidak dipungut ganda dan tetap adil bagi sektor keuangan. Lalu ada subjek dan pemotongan pajak. Nah, subjek yang dipotong itu ada wajib pajak dalam negeri, bisa perorangan atau badan, lalu bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, pemotong pajaknya ialah badan pemerintah, perusahaan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, orang pribadi tertentu yang ditunjuk DJP, akuntan, notaris, notaris konsultan, dan lain-lain. Nah, pemotongan hanya boleh dilakukan oleh pihak yang ditunjuk secara resmi oleh DJP ya. Masuk ke tarif PPh pasal 23. Nah, jenis penghasilan tarif pajak ini ada banyak ya. Ada dividen, bunga royalti, hadiah penghargaan. Nah, ini 15% dari bruto. Lalu ada sewa dan jas teknik atau manajemen konsultasi itu 2% dari bruto. Lalu ada vintage dalam negeri itu sebesar 15%. Vintage luar negeri itu sebesar 20%. Nah, kalau dia tanpa NPWP, tarif bisa naik ke 100%. Ini ada contoh perhitungan PPh pasal 23. Yang pertama ada jasa konsultasi ini, PT Oki membayar 14 juta rupiah ke CV Barokah. Nah, ini kita kenakan PPh pasal 23 sebesar 2%. Ya. 2% dikalikan 14 juta itu sebesar 280.000 rupiah. Nah, yang kedua ada contoh dividen. Nih, PT kita membayar 40 juta ke PT Silver. Nah, ini kita kenakan 15% dari nominal. 15% dikali 40 juta itu sebesar 6 juta rupiah. Nah, lalu ada hadiah. Contoh yang ketiga itu ada hadiah. PT Sucipto mau menerima mobil sebesar senilai 400 juta dari PT Saleda. Nah, kalau PT yang hadiah ini dikenakan tarif sebesar 15%. Jadi 15% dikalikan 400 juta rupiah itu sebesar 60 juta rupiah.
Masuk ke materi yang kedua itu tentang PPh pasal 26. Nah, yang pertama ada pengertian PPh pasal 26. PPh pasal 26 ini dikenakan atas penghasilan dari Indonesia yang diterima oleh wajib pajak luar negeri atau WPLN selain bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, jika perusahaan Indonesia membayar royalti, bunga, atau dividen kepada pihak luar negeri, maka perusahaan tersebut wajib memotong PPh pasal 26 sebelum melakukan pembayaran. Nah, lalu selanjutnya ada objek PPh pasal 26. Nah, apa saja objek-objeknya itu meliputi seperti dividen, bunga premium, diskonto, nah ada royalti, sewa atau penggunaan jasa di Indonesia, imbalan jasa atau kegiatan, hadiah dan penghargaan, keuntungan pembebasan utang, dan penjualan atau pengalihan harta di Indonesia. Nah, objek PPh 26 ini lebih luas karena mencakup semua jenis penghasilan yang mengalir ke luar negeri. Nah, masuk ke tarif PPh pasal 22 ini ada 20% dari jumlah bruto itu tarif umumnya, lalu ada 5% dari harga jual. Ini untuk penjualan saham atau harta tertentu. Nah, tarif lebih rendah bila ada tax treaty dan WPLN mempunyai SKD atau surat keterangan domisili. Negara yang memiliki perjanjian pajak dengan Indonesia bisa mendapat tarif yang lebih rendah untuk menghindari pajak berganda. Nah, ini ada contoh perhitungannya. Contoh kasus PT Oke deh membayar royalti sebesar 150 juta ke Mr. P. Ini Mr. P ini WPLN dari Singapura dan dia tidak memiliki SKD. Nah, perhitungan PPh pasal 26-nya itu dikenakan sebesar 20%. Jadi 20% dikalikan sebesar 150 juta. Nah, ini menghasilkan 30 juta rupiah. Nah, baik, sekian terima kasih dari materi saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.